saya sudah mengingatkan barangkali dalam hal sensitif kita terhubung ini akan ada tantangan-tantangan. Kalau dirasakan agak kurang aman ataupun juga dirasakan ada butuh jeda, dipersilahkan senyaman-nyamannya. Saya tidak ingin perjuangannya terputus untuk memberikan informasi. Bismillah, bismillah. Ya, kami dengar Ustaz. Oke, baik, saya akan update kondisi. Jadi saya juga ingin ingatkan juga kepada teman-teman di Indonesia bahwa yang terjadi sekarang bukanlah perang, karena sejak hari pertama ini Israel sudah keluar dari prinsip-prinsip sebuah peperangan. Kita melihat korban jiwa dari kalangan Gaza ini adalah sipil, itu 90% lebih itu sipil. Sebaliknya, para pejuang Gaza ini ketika melakukan penyerbuan ke wilayah Israel itu mereka mentarget para tentara. Adapun sipil yang itu mereka biarkan bebas, bahkan sebagian mereka awan tapi dengan humanis ya. Mereka memuliakan semua tawanan-tawanan Israel di Gaza dengan kemuliaan yang sangat total seperti itu. Nah, tapi kita lihat saat ini korban dari pihak keluarga Gaza ini sudah 8.000 lebih ya, mungkin sudah tembus 8.500 sejak tadi pagi, karena korban terus bertambah seiring dengan serangan udara yang tidak juga berhenti sampai detik ini. Dari 8.000 lebih itu korban dari kalangan anak-anak ini sudah mencapai angka 3.300, sementara dari kalangan wanita sudah mencapai angka 2.000 lebih, dan dari kalangan manula sudah menyentuh angka sekitar 500. Nah, jadi sisa dari itu bukan berarti para pejuang, enggak, tapi pria antara 18 tahun sampai 50 tahun itu pun mereka sipil. Jadi memang ini jelas sebuah pelanggaran dalam kode etik pertempuran. Karena tidak hanya membunuh warga sipil, mereka juga membunuh para jurnalis. Sudah 35 jauh ini jurnalis yang sengaja dibungkam dengan dibunuh oleh serangan udara. Dan juga tim medis juga sudah 116 ya, statistik terakhir 116 tim medis, baik itu tim ambulan maupun dokter. Dan untuk dokter ini Ustaz, saya ingin sedikit masuk ke detail betapa jahatnya Israel ini. Mereka memiliki data bahwa ada dokter-dokter spesialis yang terbatas di Gaza ini. Contoh, ada dokter spesialis spesialis kulit ya, spesialis luka bakar. Ini sangat agak banyak di Gaza ini. Nah, ada satu dokter ini sudah berhari-hari, seminggu ya, lebih 8 hari dia nggak pulang ke rumah. Dia merawat ribuan korban luka bakar yang sampai di rumah sakit Ashifa. Dia pulang sebentar. Ya, suaranya tidak terdengar Ustaz, terputus kita. Ya, bismillah. Baik, ya, muncul kembali. Iya, tadi saya jelaskan bagaimana dokter spesialis kulit luka bakar itu sengaja dibom ketika pulang ke rumahnya. Artinya memang mereka berusaha untuk mempersulit kinerja tim medis di Gaza, di rumah sakit. Belum lagi mobil ambulan sekarang sudah 25 mobil ambulan yang sudah tidak bisa difungsikan. Rumah sakit sudah ada 12 Ustaz, 12 rumah sakit ini sudah tidak berfungsi total karena serangan udara Israel. Nah, kondisi lainnya adalah tim evakuasi juga. Tim evakuasi ini banyak yang sudah puluhan juga dibunuhi. Jadi ini memang benar-benar genosida, pembunuhan secara massal terhadap sipil dan juga usaha untuk penyelamatan mereka. Tim medis dibunuhi, jurnalis dibunuhi agar membungkam suara-suara dari Gaza. Kemudian juga tim evakuasi dibungkam agar tidak bisa mengevakuasi para korban. Ambulan dihancurkan agar tidak bisa mengevakuasi para korban. Belum lagi kita bicara pasokan logistik di Gaza ini benar-benar sudah di ujung tanduk. Saya melihat banyak toko-toko roti yang sudah dihancurkan, gudang-gudang logistik yang sudah dihancurkan. Jadi Zionis ini tidak hanya menggenosida dengan membunuh, tapi juga membuat bencana kelaparan di Gaza. Sampai detik ini masih terus berlangsung dan semakin parah. Dan
eh, belum lagi kita bicara hari ini, Ustaz, beberapa rumah sakit ini sudah diancam lagi akan dibombardir. Kita sudah melihat bagaimana rumah sakit Al-Ahli, rumah sakit Ma'madani atau rumah sakit Baptis itu dibantai secara keji saat itu. Dan hari ini rumah sakit Al-Quds di wilayah Talil Hawa di pusat kota Gaza, itu tempat anak saya yang kedua lahir, itu rumah sakit Al-Quds itu sekarang yang diisi oleh 12.000 pengungsi itu sedang diancam untuk evakuasi, dan juga sudah mulai dibombardir sekitarannya. Jadi di situ ada 12.000 pengungsi karena mereka menolak untuk keluar dari rumah sakit. Zionis ini sudah mulai membombardir sekitaran rumah sakit Al-Quds. Juga rumah sakit Indonesia juga. Rumah sakit Indonesia ini sudah banyak yang rusak, atapnya, plafonnya sudah berjatuhan karena dentuman dan ledakan yang sengaja mentarget sekitar rumah sakit Indonesia. Juga rumah sakit Syahada Al-Aqsa juga sedang dijadikan target. Ada satu-satunya rumah sakit di Gaza, rumah sakit untuk para pasien kanker, itu lokasinya tidak jauh dari rumah saya di Jalur Gaza bagian tengah. Itu juga tadi malam rusak parah karena serangan di dekat rumah sakit. Dan yang terbaru beberapa jam yang lalu, Ustaz, rumah sakit An-Nasr, itu rumah sakit khusus anak-anak di Jalan An-Nasr, itu juga terkena kerusakan parah. Dan ini benar-benar sangat mengkhawatirkan, karena kalau terus terjadi, kalau semua dunia ini bungkam, tidak bisa bergerak sampai saat ini, bisa jadi tragedi rumah sakit Ma'madani, rumah sakit Baptis itu akan terulang terhadap beberapa rumah sakit yang masih beroperasi sampai sekarang. Kemudian juga ada Ustaz Hussein, mohon izin sejenak, izin sejenak, saya ingin menyapa para buzzer dulu yang berita dari admin sudah banyak bergabung. Selamat bergabung para buzzer, semoga mendapatkan pencerahan di malam hari ini. Terima kasih Anda mendapat kesempatan, semoga Allah berikan hidayah, dan nama saya sudah Adi Hidayat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk terkoneksi dalam taubat sebelum Allah wafatkan kita dalam keadaan-keadaan. Semoga apa yang Allah berikan kepada Anda kesempatan untuk bergabung, ini kesempatan yang sangat baik sehingga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan. Langka sekali Anda bisa bergabung. Selamat sekali lagi. Selamat mengikuti, silahkan tuliskan apa saja yang Anda ingin tuliskan. Tidak ada masalah bagi saya pribadi. Selamat sekali lagi. Allah berikan anugerah pada Anda, bukan pada yang lain-lain. Selamat bergabung. Dan teman-teman tidak usah merespon, tidak usah marah dan sebagainya. Kita menyimak yang penting saja. Ya, jangan mencela yang sudah tercela, jangan membuang energi pada yang seharusnya tidak kita keluarkan energi. Silakan Ustaz Hussein dilanjutkan. Iya, Ustaz, saya di Gaza juga punya banyak teman orang-orang Nasrani. Saya dalam satu vlog saya, teman-teman bisa cek di channel saya mengunjungi gereja tertua di Gaza, yang juga itu gereja tertua di dunia ketiga, gereja Ortodok. Saya datang ke sana karena undangan teman saya itu. Dan gereja itu sekarang sudah hancur karena sudah menjadi target serangan. Ini sebetulnya ini adalah jawaban bagi para buzzer-buzzer itu sendiri yang selama ini meyakini bahwa ini adalah konflik antara umat Islam dan Yahudi gitu kan, karena pada kenyataannya di lapangan yang jadi korban pun orang-orang Nasrani, ya. Bahkan orang-orang Nasrani di Gaza pun ini ya mereka sangat nyaman hidupnya di bawah kekuasaan umat Islam, dan mereka tidak ada keluhan sama sekali gitu kan. Dan ini jelas menunjukkan bahwa memang konflik di Gaza ini tidak sekedar hanya antara dua agama, tapi juga konflik kemanusiaan. Dan ada menariknya, Ustaz, mumpung ada buzzer juga di sini yang selama ini menuduh bahwa Hamas ini menggunakan sipil sebagai tameng hidup mereka. Saya ingin jelaskan, di Gaza ini ada 300 pemukim ilegal Yahudi yang sedang ditawan. Sebetulnya kalau Hamas ini mau menjadikan sipil sebagai tameng, sebetulnya yang lebih berhak dijadikan tameng itu adalah para tawanan-tawanan itu, orang-orang Yahudi yang sedang di tangan para pejuang Gaza. Tapi enggak, bahkan para tawanan-tawanan itu mendapatkan sambutan, mendapatkan perawatan yang total dari para pejuang-pejuang Gaza gitu loh. Ini menapik fitnah-fitnah yang mengatakan Hamas ini bersembunyi di balik warga sipil dan sebagainya gitu kan.